Anda kembali di Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, saat ini kita akan melihat bagaimana situasi terkini di KPU Jatim terkait dengan pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar. Selalu bersama orang kecil, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Risma tadi dalam sambutan dengan KPU maupun oleh Kushan, bahwa akan komit betul untuk mengabdikan dirinya bagi masyarakat Jawa Timur. Mbak Risma punya data yang lengkap untuk Jawa Timur. Saya pada saat yang sama juga sebagai Ketua Banggar tahu ABCD-nya Jawa Timur. Bagaimana melengkapi antar daerah agar tidak jomplang daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bagaimana pula memotret desa-desa kita yang 7.000 lebih agar menjadi desa mandiri. Maka kewajiban kita semua, khususnya cagup-cawagup kami, untuk menuntaskan itu dalam 5 tahun ke depan. Disadari atau tidak, dalam 5 tahun terakhir desa hampir tidak tersentuh, hanya mengandalkan dana desa dari pusat. Dan kini waktunya dengan Mbak Risma dan Gus Han untuk menuntaskan semua itu, komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan. Kawan-kawan semua, namun di balik itu kami ingin agar proses pelaksanaan pemilu kada Pilgub Jawa Timur berjalan aman dan lancar, karena itu adalah di atas segala-galanya bagi kami. Tidak perlu ada pemilu kalau kemudian masyarakat merasa tidak aman, kemudian ketertiban masyarakat terancam, maka kami berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat ini. Oleh karenanya, kami akan selalu taati seluruh proses yang boleh dilakukan sesuai peraturan KPU dan yang tidak boleh dilakukan sesuai peraturan KPU, bahkan yang tidak diatur pun akan kami laksanakan. Itulah komitmen kami terhadap Jawa Timur, bahwa insya Allah profil Mbak Risma, profil Gus Han akan mewakili semua nuansa kultural Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur. Itulah sambutan saya selaku Ketua DPD bersama partai pengusung, dan persilakan Mbak Risma dan Gus Han. Monggo. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan oleh Buya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Di sini juga ada Ketua DPD Hanura Jawa Timur dan Sekretaris PDIP serta Gus Han. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dan mungkin juga warga Jawa Timur yang saya cintai, bahwa ada beberapa permasalahan yang terus terang saya sampaikan kepada teman-teman. Ini pekerjaan berat terus terang, untuk kalau Allah memberikan amanah kepada kami, maka itu adalah tugas yang cukup berat, karena saya mengetahui persis data-data kondisi di Jawa Timur. Karena itu program prioritas yang kami lakukan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat di Jawa Timur. Itu menjadi penting karena sekali lagi itu akan mengakibatkan dengan kemiskinan, maka akan memberikan impact yang macam-macam bentuknya, terutama terhadap masalah sosial masyarakat. Nah, yang kedua, kami juga akan memberikan perhatian kepada kesehatan masyarakat di Jawa Timur, di mana saya mengetahui dari Ketua Perdami Indonesia disampaikan bahwa kebutaan itu tertinggi di Indonesia, ada masalah, kemudian juga kusta, kemudian juga masalah TBC dan polio. Yang terakhir polio. Karena itu menjadi perhatian kami. Kemudian yang ketiga adalah masalah pendidikan. Banyak anak-anak orang tua yang
mengirim surat kepada saya, mereka tidak bisa bayar ini, mereka tidak bisa bayar itu dan sebagainya untuk mereka bisa bersekolah. Nah kemudian adalah yang kita sering lupa adalah mereka yang selalu terpinggirkan, yaitu orang-orang disabilitas, di mana ini harus ada perhatian khusus. Sebetulnya mereka, kita saja mungkin kita percaya bahwa Allah itu maha adil, tapi bahwa tidak ada makhluk pun di dunia ini yang sempurna. Namun juga tidak ada makhluk di dunia ini pun yang penuh kelebihan. Karena itu mereka perlu diperhatikan. Kenapa? Saya belajar dari saat kami nangani saudara-saudara kita yang disabilitas. Bahkan mereka setelah diberdayakan, mereka melebihi bahkan yang katanya kita lebih baik atau lebih normal. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa mereka begitu diberikan kesempatan dan didorong, itu mereka akan menjadi insan-insan yang bisa berprestasi, dan itu sudah saya buktikan. Kemudian yang 4 adalah masalah infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur di mana di beberapa wilayah terjadi banjir. Saya ingat saat saya menjadi wali kota Surabaya, saat saya berada di lapangan, saya awal jadi wali kota, warga menyampaikan kepada saya, Bu, bagaimana saya bisa hidup saya lebih baik kalau setiap tahun terkena banjir. Semua yang saya tabung hilang musnah seketika saat banjir tiba, dan itu memang berat, saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya percaya dengan kesungguhan kami melakukan dan bekerja keras, saya percaya bahwa semua insya Allah bisa diatasi. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya juga tahu bahwa itu semua bukan tidak mungkin. Semua mungkin asal kita mau bekerja keras. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Mungkin ini secuplik yang saya pelajari selama ini menyangkut itu. Kenapa demikian? Karena banyak, mohon maaf, PMI ilegal, pekerja migran ilegal, asalnya dari Jawa Timur juga. Yang beberapa mungkin masih ada di kami tangani di Kementerian Sosial. Juga TPPO, tindakan perdagangan orang, itu juga banyak. Nah karena itu untuk mencegah itu maka kesejahteraan dan ekonomi harus dipastikan menjadi lebih baik, seperti itu. Makasih. Mungkin ada yang mau ditanya. Aku jadi mau. Oh ya. Gimana itu? Hah? Kita putar aja. Kita putar aja katanya. Tadi di atas ada pernyataan Ibu yang menarik tentang bahwa sebenarnya Jawa Timur tidak diinginkan. Tapi justru ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda. Enggak ada. Yang kedua, soal pendidikan. Ketika Ibu diberikan oleh amanah, apakah keinginan Ibu untuk mengembalikan SMA ke kabupaten kota akan diwujudkan? Jadi begini, aturannya undang-undang. Saya dulu nggak berhasil, saya sampai ke MK. Semua teman-teman tahu, yang pendidikan saya jawab dulu. Saya berjuang sampai MK nggak berhasil saat saya jadi wali kota. Karena saat saya jadi wali kota, SMK di Surabaya itu gratis. SMA dan SMK gratis. Dan saat itu bahkan anak-anak SMK saya berikan makan. Mereka sekolah sampai jam 5 sore. Karena waktu itu banyak yang berantem. Ya, dengan mereka capek di sekolah, mereka kemudian pulang ke rumah, mereka sudah kondisi capek begitu. Makanya kita perpanjang mereka sampai jam 5 sore. Nah, itu kita bisa berikan kalau daerah itu merasa mampu mengelola undang-undangnya, tapi tidak semua daerah itu bisa. Dan di Jawa Timur yang berbeda adalah ada pendidikan pesantren. Nah itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi kita tidak bisa melihat misalkan gubernur itu bukan nangani sekolah negeri aja, bahwa yang sekolah pendidikan yang ada di Jawa Timur itu harus ditangani seperti itu. Nah termasuk pesantren
itu yang nanti akan kita diskusikan, karena tidak semua daerah mampu untuk membiayai semua pendidikan itu sendiri. Tapi ada yang daerah mampu, silakan kalau memang mau dikelola untuk itu. Kita akan serahkan, karena di undang-undangnya sebetulnya itu kewenangan provinsi. Bahkan saat saya minta itu ngomong, Bu Risma nanti kalau gubernur gimana, katanya gitu. Masalahnya bukan itu gubernur atau daerah. Banyak yang daerah itu nyampaikan ke saya, Bu, sekarang ini susah, bagaimana nangani kalau sekolah rusak, yang terutama yang jauh-jauh. Mereka yang daerah-daerah miskin seperti itu. Karena kemudian mereka tidak bisa menangani, misalkan ada gedung rusak dan sebagainya. Nah, sehingga nggak bisa, karena pendidikan ini seperti contohnya misalkan sekolah SLB. Itu di satu wilayah kabupaten, itu hanya satu. Permasalahannya adalah kalau jauh lokasinya, sementara dia masih SD, dia butuh bantuan bimbingan, misalkan dia tunanetra, dia butuh bimbingan orang tuanya, bagaimana mungkin? Sehingga dibutuhkan biaya yang cukup besar, bukan hanya biaya bayar sekolah, beli seragam, buku tas, tapi termasuk transportasi. Karena itu di dalam pikiran saya, maka sekolah itu harus inklusi gitu. Minimal di SD, sehingga anak-anak yang disabilitas itu tadi, menyangkut anak-anak disabilitas, mereka bisa sekolah di sekolah yang terdekat dengan rumah mereka, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan juga penyerahan kewenangan, seperti itu kira-kira. Nah, yang kedua, aku belum selesai. Yang pertama, enggak, kenapa saya sampaikan saya punya mimpi begitu. Tapi kan nggak bisa, dulu pun saya ketakutan saat saya diberikan amanah mau nyalon, nggak berani saya. Bahkan saat itu saya tidak berani daftar, termasuk ini. Ini demikian pula, saya tidak berani daftar. Karena saya takut beban itu kemudian berat. Nanti kalau beban ini berat, saya akan, ya Allah, aku kan nggak minta jabatan ini, kenapa aku nggak dibantu? Itu aja aku minta pada Allah, gitu aja. Itu loh maksudnya. Ya. Ya, resik-resik semuanya. Resik-resik yang kurang resik, betul. Resik-resik yang kurang resik. Contohnya macam-macam. Teman-teman lebih tahu dari saya kayaknya. Oh, tahu. Wong yang nulis teman-teman no. Oh, saya tahunya dari teman-teman. Ya. Cukup katanya. Nah. Apa? Gosan, ya Gosan. Aha, ya. Bukan kuat.